Oke, udah siap nih? Kita putar ya. Ya. Sekarang bilang Yesus Tuhan nih. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Iya. Misinya kan itu berarti kalau orang Kristen bilang. Iya. Kalau Yesus Tuhan, sebelum Yesus turun ke bumi, Yesus tahu nggak dia bakal mati? Kira-kira. Logikanya harusnya tahu. Logikanya. Iya, Harusnya karena tahu. tujuannya itu. Karena tujuannya itu. Kedengeran nggak nih? Yesus tahu dia turun ke bumi mau mati. Kedengeran. Boleh nggak saya bilang itu misi bunuh diri? Loh, Iya. boleh nggak? Karena dia memang datang untuk mati gitu loh. Misi bunuh diri dia bilang. Mungkin motivasinya dia mau mengorbankan dirinya menebus dosa manusia. Tapi tindakannya menghilangkan nyawanya sendiri, berarti itu tindakan bunuh diri bukan? Iya sih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik ya, di mana saya dan Rita Jamal itu akan merespon sebuah video TikTok ya dari Dondi Tan, teman-teman ya. Dan itu adalah wawancaranya atau podcastnya atau apa itu ya, interview atau apalah namanya ya, dengan dua orang pemudi yang katanya itu Kristen ya teman-teman. Yang penting adalah esensi dari apa yang mereka bicarakan begitu ya. Jadi saya melihat ya apa yang mereka diskusikan itu sangat jauh dari iman kekristenan pemahamannya ya. Jadi jauh panggang dari api begitu ya. Tapi biasalah Donditan kan seperti orang yang sudah maha tahu tentang kekristenan tapi sebenarnya nggak tahu apa-apa ya. Begitupun dua pemudi yang diwawancarai lah atau diajak berdiskusi oleh Donditan juga cengengesan terus gitu ya. Entah Kristen apa saya nggak tahu juga ya teman-teman ya. Nanti akan kita bahas, akan kita komentarin ya bersama-sama supaya tidak terjadi orang buta menuntun orang buta ya. Karena kenapa harus saya dan Rita respon? Karena dia sedang membicarakan iman saya ya. Mereka sedang membahas iman kekristenan. Kalau mereka membahas imannya yaitu Islam, kalau saya sih no comment, terserah mereka ya, no comment aja pokoknya. Tapi selama yang mereka bahas adalah iman kekristenan, itu wajib ya saya counter teman-teman, karena saya adalah seorang apologet Kristen ya. Jadi harus meluruskan ya, menasehati, bahkan menegur ya kalau ada yang salah. Tidak boleh dibiarkan ya, karena firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah ya, dengan segala kesabaran dan pengajaran, artinya berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab ya. Karena akan tiba saatnya ya, orang tidak mau lagi mendengar ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginannya ya, dan mereka membuka telinganya ya bagi dongeng dan menutupnya bagi kebenaran. Nah, di sini teman-teman ya, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, itu tugas bagi seorang apologet ya, apologet Kristen. Nah, ada juga Muslim menyebut dirinya apologet. Kalau bagi saya itu sebuah kesalahan fatal ya. Muslim itu bukan apologet, tidak ada perintah berapologet di dalam kitab mereka ya. Tapi lebih tepatnya mereka disebut sebagai polemikus ya, yang selalu berpolemik dengan orang Kristen, selalu membuat polemik gitu ya dengan kekristenan. Nah, jadi mereka lebih tepat disebut polemikus, bukan apologet ya. Kristen itu adalah apologet. Kami tidak mengambil rujukan dari kitab mereka untuk mempertahankan iman kekristenan ya. Tidak butuh dan tidak perlu, cukup pakai Alkitab saja ya. Jadi bagi kita orang Kristen, bagi kita di dalam dasar ya, pondasi dasar iman kekristenan, kita percaya ya bahwa Alkitab adalah
satu-satunya kitab firman Tuhan, ya. Di luar itu tidak ada lagi firman. Tidak ada lagi kitab firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hanya dari Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, 22 ayat 21. Setelah itu proses pewahyuan selesai. Ditutup dengan Wahyu 21 ayat 18 sampai 19, ya. Barang siapa yang menambah-nambahi apa yang ada tertulis di dalam kitab ini, ya, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang seperti tertulis di dalam kitab ini. Dan barang siapa yang mengurangi sesuatu dari kitab ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Dan itu tegas, ya, bahwa Alkitab sudah finish, tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh lagi dikurangi, ya, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, jadi 66 kitab sudah dikanonkan sebagai kitab firman Tuhan satu-satunya, ya. Oke, teman-teman. Untuk itu saya tidak membaca dulu, ya, komen-komen teman-teman. Saya akan memanggil saudara-saudari saya dulu, ya. Sama-sama tobater, ya, dan sama-sama kami dari Minang, teman-teman, ya, yaitu Rita Jamal, ya. Kata orang Minangnya sudah hilang, tinggal kabaunya, ya, terserah lah, nggak penting. Yang penting kami sekarang adalah warga negara kerajaan surga, ya. Tidak penting di dunia ini mau orang Minang mau nggak orang Minang, terserah, ya. Yang penting sekarang sudah menjadi warga negara kerajaan surga, puji Tuhan, ya. Rita, where are you? Ya, teman-teman, memang banyak sekali, ya, para mu'alaf yang sebenarnya sudah meninggalkan agamanya yang lama, ya, tapi masih getol membahas agamanya yang lama. Jadi belum move on, ya, belum move on gitu, ya, teman-teman. Kalau kami murtadin atau disebut juga tobater, ya, itu sudah sangat move on, ya. Bahkan kami tidak merasa perlu lagi untuk membahas agama yang lama begitu, ya. Jadi sudah dilupakan, teman-teman, ya, sudah dilupakan, ya. Rita mana, Rita? Rita udah lari ke atas, ya, tadi, ya. Aduh, tunggu teman-teman, ya. Jadi teman-teman, saya baru live di TikTok ini belum terlalu lama, ya, teman-teman, ya. Jadi diharapkan, ya, dukungan dari teman-teman semua supaya live TikTok ini bisa berkembang dengan baik, ya, sehingga kebenaran bisa didengarkan oleh semua orang, ya, dan banyak orang mengenal kebenaran dan diselamatkan. Uni mau undang Rita, mana tadi, ya? Ya, coba minta bergabung lagi, Rita. Rita, itu biar kita sama tinggi, ya, jadi enak. Rita lebih naik lagi sedikit duduknya. Ya. Nah, Rita padahal tinggi dari Uni, kan? Iya, nggak tahu. Siap-siap mau tidur dia udah pakai daster. Aku ganti baju dulu lah nih. Sebentar, ya. Udah nggak usah. Udah cakep kok, nggak usah. Tadi aku pikirnya nggak mau tidur. Oke, ya udah kita mulai aja nih. Apa kita putar dikit nih, Rita? Ya, oke. Ya. Kita putar dikit nggak? Rita putar, ya. Ya. Ya, teman-teman. Jadi kita akan mendengarkan dulu video dari Don Ditan, ya, di VT-nya yang membahas tentang kekristenan dengan dua orang remaja atau pemudi lah, ya. Pemudi katanya sih Kristen, ya. Tapi nggak tahulah apa ini Kristen-Kristenan atau Kristen beneran, nggak penting, ya. Yang penting kita akan merespon apa yang menjadi pembicaraan mereka. Mengapa kita harus respon? Mengapa kami harus merespon? Karena mereka membahas tentang imannya orang Kristen. Oke, udah siap nih? Kita putar, ya. Ya. Allah ilah. Sekarang bilang Yesus Tuhan nih.
mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Iya. Misinya kan itu berarti kalau orang Kristen bilang. Iya. Kalau Yesus Tuhan, sebelum Yesus turun ke bumi, Yesus tahu nggak dia bakal mati? Kira-kira Logikanya harusnya tahu. logikanya. Iya, Harusnya karena tahu. tujuannya itu. Karena tujuannya itu. Kedengeran nggak nih? Yesus tahu dia turun ke bumi mau mati. Kedengeran. Boleh nggak saya bilang itu misi bunuh diri? Loh, Iya. boleh nggak? Karena dia memang datang untuk mati gitu loh. Misi bunuh diri dia bilang. Mungkin motivasinya dia mau mengorbankan dirinya, menebus dosa manusia. Tapi tindakannya menghilangkan nyawanya sendiri, berarti itu tindakan bunuh diri bukan? Iya sih. Meskipun dia disalibnya gara-gara ada yang ngadu itu kan. Gara-gara Siapa? ada yang nggak Yohanes? Yudas. Tapi saya bukan lo yang orang-orang yang salibin tuh kan. Sampai lupa. Siapa yang salibin? Kayak ada orang-orang yang nggak terima gitu kalau misalkan dibilang Yesus tuh kayak nabi palsu atau apa kan, terus disalibin. Maksudnya imam Yahudi. Iya, iya. Ya, imam Yahudi kan menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus untuk diadili. Kemudian baru Pontius Pilatus menyuruh tentara Romawi untuk menyalib Yesus. Disalib kan nama Paulus bilang untuk menebus dosa manusia. Iya. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka dosa manusia ditebus. Berarti yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa? Jawab dong. Yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa? Tentara Romawi, Pontius Pilatus, Imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa? Dari Yudas Iskariot. Anaknya dari murid itu. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Dia bisa berkhianat menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi. Kenapa? Dibisikin iblis kan? Ada ayatnya. Berarti iblis berjasa berdosa. Coba Teresa pikir. Coba deh. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Nah, karena terjadi penyalipan gara-gara iblis membisiki Yudas, iblisnya berjasa atau berdosa? Ayo. Aku pernah nonton yang ini lagi. Masih bingung kan? Mikir. Itu logika doang, logika simpel sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi ajaran yang bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia itu kan belakangan. Bahkan istilahnya kalau kita baca ceritanya, murid-murid Yesus kan pada lari waktu Yesus tangkap. Berarti murid-murid Yesus pada nggak tahu dong kalau Yesus mau disalib untuk menebus dosa manusia, kan murid-murid nggak ada yang tahu. Logikanya kan gitu. Makanya kan sampai saya nanya waktu itu ada ibu yang sadar aku sih. nonton. Nah, mau nolong Yesus nggak? Iya dong ya. Iya, sebagai manusiawi, iya. Karena cinta Yesus saya bilangnya kan. Karena cinta Yesus maka nolong Yesus. Nah kalau ditolong nggak jadi ditebus dong dosanya. Seperti itulah, jadi banyak kejanggalan-kejanggalan yang dipaksakan gitu jadinya. Iya. Katanya. Di di gerejaku juga kan ada satu pembina juga kan bilang kan kalau kan selama ini dari kita sekolah minggu sampai gede kan biasa kita diajarin kayak doanya sama Tuhan Yesus, itu doa Tuhan Yesus gitu. Terus pas sudah agak gede ada pembimbing itu bilang kita tuh sebenarnya harusnya doa kepada Bapa karena Yesus sendiri ngajarin kita doa kepada Bapa gitu. Terus aku kadang kayak adik-adik aku suka tanya, kamu kalau doa sama Bapa sama Yesus doanya, aku suka nanya gitu. Terus kata sama Tuhan Yesus nggak boleh tahu dia, bahkan Tuhan Yesus aja ngajarin kita doa sama Bapak, aku bilang gitu kan. Iya, mereka kayak senyum-senyum aja gitu. Aku belum lama kan juga kan ke gereja kan, karena aku sering nyari tahu tentang Islam gitu kan nih. Aku kayak penasaran gitu, sekarang khotbah di gereja gimana ya? Terus gimana? Terakhir waktu dari khotbah di gereja nggak masuk sih, aku nggak ngerti apa karena emang iman aku udah geser atau gimana, jadi khotbah di gereja pun kayak aku dengerin tapi kayaknya enggak deh gitu, karena aku lupa bahasa apa tapi dia di gereja tuh sempat bahas tentang kita itu harus ikut dalam penderitaan Tuhan juga, harus seperti Tuhan gitu. Iya kayak gitu-gitu. Terus ya dalam hatiku kalau misalkan kayak gitu iya ujung-ujungnya kita kan nanggung dosa sendiri-sendiri. Emang. Nah itu kan tadi bilang apa, Yesus bilang apa? Jika tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke kerajaan surga. Bertobat, cuma bertobat. Iya.
Terus dibilang yang bisa nebus ya cuma manusia yang suci gitu, yang apa? Yang manusia yang nggak berdosa gitu, yang suci ya kan. Yesus kan manusia juga kan, tapi kan nggak dosa, makanya dia layak buat jadi. Tahu nggak kalau baptis itu tujuannya apa di Bible? Tujuannya? Kenapa orang dibaptis itu apa tujuannya? Untuk mensucikan dari dosa kan? Iya. Betul nggak? Nah kalau Yesus nggak berdosa ngapain dia dibaptis? Iya. Apa lagi nih? Iya. Logika aja. Baptis untuk mensucikan dosa. Iya, kita Yohanes Pembaptis kan bilang, baptislah dirimu supaya kamu diampuni dosanya. Nah kalau Yesus nggak berdosa ngapain Yesus baptis gitu? Iya. Dan pendeta itu kan juga mengakui kalau manusia ini nggak ada yang nggak berdosa, semua berdosa. Semua berdosa, iya. Iya. Tapi bilang Yesus nggak dosa, gimana tuh? Iya, kan gitu. Ya, sekarang kita balikin. Kalau memang Yesus nggak berdosa, buat apa dibaptis? Gitu. Iya. Karena baptis di Bible dibilangnya untuk menyucikan dosa. Menyucikan diri, iya. Ada yang lucu kan gitu jadi kan? Iya. Nggak sinkron. Thank you Rita. Jadi kita sudah mendengarkan bersama-sama. Ya, saya sempat mencatat ya beberapa poin yang disampaikan oleh Don Ditan ini, dan kita akan meresponnya bersama-sama ya. Juga teman-teman yang di live chat juga silahkan ya teman-teman. Satu yang bisa saya garis bawahi adalah satu. Jadi Yesus mati itu sudah tahu sebelumnya. Karena dia sudah tahu berarti itu adalah misi bunuh diri yang pertama. Jadi ketawa dulu deh. Yang kedua, tentara Romawi, Yudas Iskariot dan iblis ya, itu adalah orang-orang yang sudah berjasa ya untuk kematian Yesus ya, sekali untuk menebus dosa. Jadi mereka bukan penjahat, mereka bukan berdosa tapi berjasa gitu ya. Kerjasama katanya iblis sama Tuhan. Iblis sama Iskariot bekerja sama. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, bahwa ajaran Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa itu adalah ajaran yang datang kemudian, ya, datang kemudian, ya. Kenapa? Karena ternyata murid-muridnya lari kabur gitu, ya kan? Nah, jadi ajaran itu nggak ada, dan mungkin juga muridnya nggak tahu ya kalau Yesus mati di kayu salib itu adalah untuk menebus dosa, mungkin itu maksudnya. Terus yang keempat, dia katakan ada ibu-ibu katanya yang sahadat ya. Dia bertanya, ibu mau tolong Yesus nggak? Kalau mengasihi Yesus harus tolong Yesus gitu, ya kan? Nah, jadi kalau sayang Yesus ya tolong Yesus dari salib itu. Ya saya jadi ingat deh kata-kata dari orang-orang berdosa saat itu yang menghujat Yesus ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat katanya, kata yang perempuan itu namanya siapa tadi Rita? Teresa ya. Dia juga bingung katanya mau doa Yesus atau Bapa gitu. Ya, itu dia Kristen ya. apa bukan? Nah, dia bingung. Waktu kecil dia diajarin doa kepada Yesus di sekolah minggunya. Udah agak gede-gede katanya pembimbingnya suruh dia berdoa kepada Bapa. Bingung, ya kan? Aduh, kalau ada orang Kristen berdoa kepada siapa aja udah nggak tahu, udahlah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, dia kata Pikul salib, dia nggak ngerti pikul salib ini. Dia nggak tahu arti pikul salib katanya. Kalau pikul salib berarti sama aja dia nanggung dosanya sendiri. Jadi pemahamannya itu harus disalibkan juga gitu. Itu pemahaman dia tentang pikul salib. Astagfirullahaladzim. Terus yang ke mana? Yang baptis ya, baptis yang keenam. Ya, baptis ya. Kan baptis itu adalah untuk menyucikan orang dari dosa. Belajar di mana dia? Jadi orang yang di sekolah nanti kita bahas ya tentang ini menarik. Tapi saya juga heran, katanya dia dulu mantan, tetapi kok nggak ngerti konsep baptis aja nggak ngerti gitu ya. Nah ini sangat mengherankan ya. Tobat. Kemudian yang ketujuh, yang siapa Teresa tadi ya mengatakan ya semua manusia berdosa. Ya memang Alkitab berkata demikian. Berarti kalau Yesus manusia berdosa juga. Kira-kira begitulah. Tahu kan? Iya. Jadi itu kira-kira poin-poin yang bisa Uni catat tadi Rita. Nah sekarang kita mulai
kita bahas ya, di mana kebahlulan dari mereka ini, ya kan? Kita nggak tahu nih, mereka ini backgroundnya apa dulu, Kristen atau Katolik atau masa Kristen nggak pernah baca Alkitab, terus nggak mengerti apa yang diimani, bahkan nggak tahu siapa yang dia sembah pada saat mereka belum jadi mu'alaf ini, kita nggak tahu. Itu urusan mereka lah ya. Cuman kita sekarang mengapa kita harus merespon? Ya karena sebagai orang Kristen memang diwajibkan untuk meluruskan apa yang salah, begitu, ya kan? Apalagi Unirina dan Rita memang aktif di media ya. Jadi kita memang tugas kita lah untuk membentengi iman dari umat Kristen dari kesesatan, gitu kan? Dari narasi-narasi yang menyesatkan, gitu Rita. Nah, kita mulai dari yang pertama tadi ya. Jadi ini Don Ditan, kita tahu siapa dia, yaitu seorang mu'alaf yang sangat getol yang membahas iman kekristenan, ya kan? Kayaknya kalau nggak bahas Kristen nggak laku gitu, nggak dapat titik atau gimana gitu. Ya kan? Kristen aja dia bahas. Saya belum pernah mendengar Don Ditan ini ngebahas iman barunya, imannya yang baru, belum pernah. Rita pernah nggak? Pernah dengar nggak? Enggak, yang aku lihat sih di TikTok ini semua tentang ya mualaf, tentang ya begitu deh, kekristenan aja yang dia bahas. Kita bahas ya. Tentang kalau kita kan kita jadi Kristen dan kita sudah melupakan semua yang ada di belakang kita, dan kita nggak pernah ngebahas agama mantan, benar ya Rita ya? Kalau Uni sih nggak pernah. Gitu. Nggak pernah. Aku nggak pernah. Nggak pernah kan? Karena bagi kita apa yang ada ya agama kita yang baru, itulah yang harus kita kuasai benar-benar gitu. Itulah yang harus kita bagikan. Mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan gitu. Untuk apa kita ngebahas yang lama-lama? Pertama, pertimbangannya itu bisa apa namanya? Bisa mengganggu hubungan umat beragama lah ya. Tapi agama mereka mengatakan hablum minallah, hablum minannas, gitu kan. Kemudian kita menjaga hubungan ke atas, jaga juga hubungan bersama manusia, kan gitu. Kalau kita menjelek-jelek baik, nah kita sama aja kita tidak menjaga hubungan baik ya kan, antara umat manusia ya, antara bangsa Indonesia gitu ya, sebagai umat beragama yang beragam-agam. Jadi kita sangat menjaga yang namanya toleransi gitu ya. Tapi teman-teman mu'alaf ini rupanya tidak gitu. Yang getol menjalankan agama lamanya, kemudian fitnah agama lamanya ya, dan kita lihat pengetahuannya sih tentang agama yang baru ini atau agama lamanya ini itu nggak jelas gitu. Ya Rita, bagaimana pendapat itu tadi? Yesus mati sebelumnya, ya berarti dia punya misi bunuh diri dong. Gimana responnya Rita? Sebelum aku respon itu ya, Uni, aku melihat ini yang bicara di situ kan yang Teresa ini ya, itu aku tuh bingung. Kayaknya ya, kalau aku menilai secara pribadi ya, kayaknya memang dari dia udah di podcast atau apalah itu ya namanya, kayaknya memang dia itu udah nggak percaya sama Tuhan Yesus ya, kelihatan gitu. Karena dia bilang tadi bergeser iman. Ya, ada kata-kata gitu. Iya, bergeser iman ya. Memang udah itu kayaknya, karena ketika Don Ditan menyelewengkan semua ya, yang ada di Alkitab itu, dia malah ketawa-ketawa gitu loh nih. Kalau misalnya kan ketawa-ketawa membenarkan gitu. Jadi kalau menurut aku sih memang mungkin udah nggak percaya gitu, dan kita nggak tahu tujuan mereka membuat itu gitu ya, membuat podcast itu. Nah kalau menurut mereka Yesus itu adalah bunuh diri, berarti kalau memang dua-duanya tadinya dari Kristen ya, berarti mereka benar-benar nggak paham tentang kekristenan gitu. Memang nggak paham kan. Memang karya terbesar Tuhan itu datang ke dunia ini adalah tujuannya kan untuk
itu gitu. Seperti itu kan di perjanjian lama aja, di kejadian 1 itu aja kan sudah dijelaskan bahwa dia akan datang Menjadi ke juru selamat. Ya. ya, menjadi juru selamat gitu. Harusnya kalau misalnya dia benar-benar mengenal mengenal Alkitab, maksudnya Kristen yang benar-benar tadinya ya. Aku nggak tahu nih si Donitan ini kalau memang benar-benar dia dulunya adalah Kristen, berarti dia juga nggak mengenal ya tentang firman Tuhan gitu. Aku di Ya, mana? kayaknya dia bukan Kristen ya, Katolik ya. Oh, Katolik ya, Ya. bisa jadi ya. Makanya pernah dengar ya. Oh, karya terbesar Tuhan itu kan memang tujuannya datang ke bumi untuk mati di kayu salib itu kan, untuk menebus dosa manusia gitu. Tapi ya silakan Uni yang menjelaskan, mungkin yang lebih paham. Kalau buat aku sih mereka itu buat aku ini yang awal ya, yang awal dulu ya. Aku buka dulu di Matius 15 ayat 14 ya. Jadi itu kan mereka sesama buta, mereka biarlahkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuhnya ke dalam lubang. Ini Tuhan Yesus loh yang berfirman. Tuhan Yesus yang berfirman. Kita melihatnya begitu setelah kita Iya. ikuti dia, kita kesimpulan memang terlihatnya seorang buta menuntut orang buta gitu ya. Jadi sangat sayang sekali. Jadi kita sangat berkepentingan untuk mereka. Ya, jadi ya ada 3 yang diwanti-wanti oleh firman Tuhan. Betapa beratnya hukuman yang akan diterima oleh mereka. 1, yang menginjak-injak anak Allah, itu artinya yang menghujat Tuhan Yesus, menginjak-injak anak Allah. Yang kedua, menganggap najis darah perjanjian, artinya yang menghina penyaliban, ya kan? Yang ketiga, yaitu menghina roh kasih karunia, yaitu Roh Kudus, ya. Jadi yang dilakukan ini, bahwa penyaliban adalah misi bunuh diri, itu adalah menginjak atau menganggap najis darah perjanjian, ya, menganggap najis darah perjanjian. Ini sangat berbahaya untuk Donitan, ya. Ini hukumannya sangat berat, ya. Jadi kenapa saya kasih tahu, supaya karena saya kasihan gitu dengan orang-orang seperti ini, begitu ya. Nanti sudah dihukum, tapi hukumannya diberatkan gitu, ditambah beratkan gitu, karena dia menganggap najis darah perjanjian, ya. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, Rita juga tahu di mana ayatnya, ya, bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Silakan Rita, apa yang Uni ucapkan ini dicari ayatnya di mana ya, ya kan? Karena Uni nggak bisa, karena banyak yang mengira Uni kalau ngomong katanya halu lah atau apa, padahal semua ada firman Tuhannya gitu ya. Nah, Rita kan bisa lebih cepat kalau nyari-nyari ayat. Kemudian, mengapa dikatakan misi bunuh diri? Alasannya si Donitan tadi adalah katanya Yesus mati sudah tahu sebelumnya. Ya, pasti dia tahu sebelumnya, karena itu adalah rancangan dari Allah sendiri dari semula. Tadi Rita sudah bilang di kitab Kejadian saja sudah disampaikan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung menjanjikan sang juru selamat itu. Ya. Dan Tuhan berkata kepada Hawa, ya, dari keturunanmu inilah, ya, akan datang juru selamat itu. Ya, dia akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya. Ya, Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu, keturunan Hawa ini dengan keturunan si ular atau iblis ini gitu. Makanya kita dengan iblis ini selalu bermusuhan. Begitu, ya. Nah, dan Tuhan pada saat itu menjanjikan akan kirim juru selamat, ya. Memang Tuhan juga bukan hanya sekedar tahu, karena itu adalah rancangannya dari semula. Mengapa? Karena upah dosa adalah maut. Begitu ya. Upah dosa adalah maut gitu. Nah, ya itu ya. Sebab pemberitaan tentang salib, 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, ya. Thank you Rita. Iya. Ya, jadi Tuhan bukan hanya tahu, dia sendiri yang merancang, ya, merancang cara bagaimana umat manusia ini bisa diselamatkan dari penghukuman dosa, yaitu neraka, ya, karena upah dosa adalah maut.
Dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik, dengan amal ibadah, ya, dengan apa, bantu orang sana sini, dengan amal soleh. Tidak bisa, karena Tuhan itu tidak bisa disogok gitu. Ya, kau berbuat dosa lalu kau bayar dengan hartamu, nggak bisa, ya, karena upah dosa udah ditetapkan adalah neraka. Nggak bisa dosa diselesaikan dengan cara yang lain, kecuali dengan cara dihukumkan. Karena upah dosa adalah maut, artinya harus dihukum di neraka itu. Begitu. Makanya Tuhan yang punya apa? Punya integritas, karena Allah ini integritasnya sangat tinggi. Apa yang dia ucapkan itu harus dia lakukan juga, begitu. Thank you Ken, ya. Apa yang dia ucapkan harus konsisten. Dia juga harus menjalankan apa ketetapannya. Kalau dia katakan dosa harus dihukum, ya dosa itu harus dihukumkan gitu. Nggak bisa dia hanya mengampuni saja. Kan banyak yang berkata, ya apa susahnya sih? Allah itu, Tuhan itu tinggal mengampuni saja. Mengapa dia harus datang ke dunia menjadi manusia, lalu dia harus mati di kayu salib, lalu dia turun ke dunia paling bawah atau neraka untuk menggantikan orang dihukum? Repot-repot amat gitu loh, Rita. Katanya repot-repot amat gitu, ya kan? Ampuni aja lah, selesai, beres. Ya nggak bisa begitu teman-teman, ya. Karena Tuhan itu sudah menetapkan satu ketentuan, ketetapan bahwa upah dosa adalah maut. Gitu. Nah, kalau dia ingin menyelamatkan umat manusia dari dosa, dia harus lakukan apa yang sudah dia tetapkan itu, ya, yaitu menggantikan manusia berdosa ini untuk dihukumkan gitu. Seperti saya kasih contoh, misalnya seorang pembunuh divonis oleh hakim 20 tahun penjara. Nah, nggak bisa ya si terdakwa ini bilang ke hakim, Pak Hakim, saya jangan dihukum dong. Ya, dipenjarakan, jangan dong dipenjarakan. Saya cuci mobilnya Pak Hakim aja deh tiap hari. Ya kan, seumur hidup saya nggak apa-apa. Tapi saya jangan dipenjarakan. Nggak bisa. Kalau sudah ditetapkan bahwa kesalahan, pelanggaran, atau kriminal, atau pertindakan pidana itu ada pasal-pasalnya, ya harus dikenakan 20 tahun penjara, ya harus dijalankan gitu. Ya kan? Nah, kalau nggak dijalankan berarti ada yang nggak beres. Mungkin hakimnya disogok. Ya kan? Mungkin hakimnya diberikan pelicin-pelicin, mungkin begitu ya. Tapi kan itu bukan satu sesuatu yang baik gitu. Nah, Allah itu nggak bisa disogok. Kalau hakim mungkin masih bisa disogok, Allah nggak bisa disogok gitu. Ya kan? Nah, bukan, kita nggak katakan semua hakim bisa disogok ya, tapi ada hakim-hakim yang bisa disogok gitu kan. Nah, tapi kan Allah konsisten dengan ketetapannya, nggak bisa disogok pakai amal baik kita, nggak bisa disogok dengan kesalehan kita. Firman Tuhan berkata, kesalehanmu itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Ya, jadi kamu mau saleh seperti apa gitu? Di mata Tuhan itu nggak ada apa-apanya gitu. Bisa kalau dibandingkan dengan kekudusan Allah itu sendiri, gitu ya. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Artinya tidak seorang pun bisa masuk surga itu. Nah, sekarang dikuduskan dengan cara apa? Dengan cara diri usaha sendiri nggak bisa. Harus melalui kasih karunia Tuhan. Harus melalui pemberian Allah itu sendiri. Ya, melalui penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi untuk menjawab Donditan, tentang penyaliban Kristus sebagai penebus dosa, itu sudah dirancang oleh Allah sendiri. Dan bukan dirancang, diumumkan oleh Allah sendiri. Diumumkan, dinubuatkan kepada para nabi-nabinya. Seperti kitab Yesaya, kepada Nabi Yesaya itu isinya banyak sekali, 300-an nubuatan. Khusus di kitab Yesaya saja, di luar kitab-kitab yang lain. Yaitu tentang sang juru selamat itu. Ya, dia dikandung oleh seorang perawan, ya, perawan muda. Kemudian dia akan mati, dia matinya seperti apa di kayu salib, pelayanannya seperti apa, mujizatnya seperti apa. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu bersorak-sorai, ya kan? Dan semua itu dilakukan, digenapi oleh Tuhan Yesus. Bahkan di matinya, di tiang salib itu dia akan mati di antara dua penjahat, ya. Lalu kakinya tidak jadi dipatahkan karena dia sudah dipastikan oleh tentara Romawi mati. Bahkan lambungnya ditusuk supaya memastikan benar-benar dia sudah mati. Lalu timbul kemudian hoax, ya, bahwa Yesus tidak benar-benar mati, tapi pingsan saja. Ya, kita tahu itu adalah teori-teori konspirasi, ya, hoax gitu. Oh, dia nggak mati, dia hanya pingsan.
kemudian dia pergi ke India, lalu sana menikah, beranak pinak, bla 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 bla, ya itulah ciptaan iblis ya. Ada juga yang mengatakan, oh dia tidak disalibkan, tapi dia diserupakan, ya kan? Yang diserupakan oleh Yudas Iskariot, padahal Yudas itu mati gantung diri karena menyesal mengkhianati Tuhan Yesus ya. Nah jadi begitu teman-teman, dia mati gantung diri, perutnya belah ketika mayatnya jatuh, perutnya belah, isinya terurai semua, terburai ya isi perutnya si Yudas. Jadi dia tidak pernah mati menggantikan Yesus. Itu fakta sejarah ya, baik secara teologis maupun secara historis. Teori-teori masih ada tanah darah, iya, itu pun juga masih darah ya, sampai hari ini orang Yerusalem tahu itu ya kan. Nah itu teman-teman, jadi secara historis, secara teologis itu adalah fakta ya, yang tidak bisa dibantah lagi gitu. Nah kayaknya Uni kalau dikatakan ya Rita, ya kayaknya aku lihat tuh Donitan itu dia itu mengatur Tuhan sesuai dengan pikirannya. Ya logikanya dia, makanya mungkin dia keluar dari Kristen itu mungkin begitu, karena kan dia bilang Tuhan tuh bunuh diri. Iya. Diri Iya. Kan tadi sudah dikatakan ada ayatnya. Berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi nggak akan masuk ke otaknya gitu. Iya. Ya kan? Dia mengukur, betul. Dia mengukur rancangan Allah itu dengan pikirannya yang sangat terbatas. Apalagi pikiran sebagai orang berdosa. Ya kan? Mana bisa memahami sesuatu yang rohani ya oleh orang-orang yang pikirannya adalah pikiran dan hati orang berdosa gitu. Nggak bisa. Itu akan seperti ruangan yang sangat gelap gitu, nggak akan mengerti apa-apa gitu Rita. Makanya firman Tuhan berkata pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa ya gitu. Makanya dia nggak paham, kita pahami ya. Oke. Terus yang kedua tadi apa Rita? Tadi yang kedua ada yang tunggu Rita. Jadi kita mau simpulkan dulu. Tidak ada misi bunuh diri di sini dari Tuhan Yesus, ya, karena itu adalah rancangan Tuhan dari semula, ya. Kemudian itu juga dinubuatkan kepada para nabi, ya kan, bahwa itu pasti terjadi. Kemudian jangan lupa kalau orang bunuh diri itu keinginannya mati, benar nggak? Iya. Orang bunuh diri itu keinginannya apa? Mati kan? Nggak bangkit lagi dia. Nggak bangkit lagi gitu. Tapi Tuhan Yesus bangkit gitu loh. Dan dia bangkit mana bisa dia pengen bunuh diri udah mati nih, kok bangkit lagi gitu. Iya kan? Ya. Nah, kalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita, kata Alkitab. Sekarang ini sia-sialah iman percaya kita kalau dia nggak bangkit. Dia berarti dia sama dengan Yudas Iskariot, bunuh diri, nggak bangkit-bangkit lagi dia. Ya, dia nggak sampai ke situ pikirannya kayaknya Donitan. Nggak nyampe. Jadi mati udah titik gitu. Ya, dia mati udah, tapi dia bangkit dia nggak bahas gitu. Jadi dibukakan. Nggak pernah bahas tentang bangkit. Iya. Nah, jadi udah mati gitu. Makanya dibilang Tuhannya mati. Padahal dia mati itu adalah dalam keadaannya sebagai manusia, makanya dia bisa mati. Ya kan? Tapi sebagai Allah itu dia sudah pergi gitu. Sisi kalahnya Eloi lama sabachthani kan, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi karena pada saat itu posisinya Yesus sedang menanggung dosa seisi dunia. Jadi Allah yang Maha Kudus tidak bisa berdampingan di dalam diri Yesus. Karena diri Yesus itu kan ada dua kodrati, manusia 100%, Allah 100%. Jadi keilahiannya harus pergi ketika Yesus Kristus menanggung dosa seisi dunia di kayu salib itu. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaannya. Makanya untuk mati itulah dia datang. Iya. Betul, menggenapi nubuatan kitab suci. Nubuatannya kan sudah dinubuatkan kalau Yesus itu juga akan berkata seperti itu. Dia genapi semua. Gitu. Iya. Bahkan dalam pelayanannya memberitakan Injil, dia memberitakan tentang kematian dan kebangkitannya. Ya kan, bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, ya, akan mati lalu akan bangkit pada hari ketiga. Itu sudah diberitakan oleh Tuhan Yesus di mana-mana gitu. Ya. Jadi nggak ada misi bunuh diri, ya. Donitan kan cari 72 bidadari, ya. Mungkin itu rugi kalau nggak dapat 72 bidadari, ya. Rugi kalau nggak dapat.